Takut berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Anang Sujana, pengusaha boneka yang telah berkali-kali bangkrut. Mas Anang, setelah belajar banyak, membantu banyak bagian di pabrik tadi, kemudian mulai mengerti. Itu berapa lama bisa mengerti mengenai produksi boneka? Itu kira-kira saya nggak tahu pasti, yang pasti saya kerja di sana selama 5 tahun. Bahkan bukan hanya di sana, karena pulangnya pun saya bersama mereka dengan orang-orang Korea yang waktu itu para ahlinya. Di sana pun saya sebagai orang paling kecil, disuruh-suruh apa saya mau. Di sanalah saya diajarkan cara mendesain, dan itu pun saya tidak minta. Jadi selama 5 tahun secara tidak sadar sudah bisa banyak ya? Belajar banyak, dan waktu itu pun saya belum tahu bahwa ini suatu saat akan menjadi belum ada rencana. Belum ada rencana. Kemudian setelah ini apa ya titik ya, kemudian setelah itu PHK ya? Betul. Ini juga saya bingung. Menurut saya udah berbuat baik, tapi tetap di PHK. Apa boleh buat, karena kita adalah bawahan, mau nggak mau saya di PHK ya terima saja. Sampai saat ini belum begitu mengerti kenapa di PHK. Kenapa di PHK? Bisa jadi karena saya di PHK, perusahaan sana bangkrut sekarang. Untunglah di PHK kalau Betul, PHK. di sini kita Betul. masih jaga gudang di sana. Betul. Ya. Dan pabriknya juga selesai di PHK bangkrut juga. Nah, bagaimana mungkin dari bangkrut PHK tadi, lalu mendirikan boneka, memproduksi boneka, kan itu perlu peralatan dan lain-lain. Itu prosesnya sangat panjang, dari perjalanan tadi sampai kita tidak langsung bikin, tapi kita buka toko dulu, jualan bahan dulu. Di tahun 98 itulah saya mulai produksi setelah 2 kali bangkrut ini. Nah, dari sana saya menggali lagi apa yang lama. Ternyata setelah saya lakukan dalam sebulan 2 bulan gagal, dalam perjalanan 6 bulan ketemu, kok ternyata gampang gitu. Nah, dari sana jadi keluar semua ilmu-ilmu yang lama. Ketemu itu apa? Modal atau kemudian alat produksi atau ide? Ketemu cara membuat, terus saya bikin semacam gambar-gambar, terus saya coba dengan istri saya, begitu itu dan jadi. Ya, dan dulu saya beranggapan waktu belajar sulit gitu. Ternyata pada saat kepepet saya nyoba-nyoba, lu gampang banget gitu. Ternyata mulai produksi, bisa Betul. mulai produksi. Jadi ya salah satunya adalah kepepet dan belajar tadi. Kepepet, Pak. Ya gimana Betul. ini Pak, Iya, ahli entrepreneur? Ya, berawal dari pengalaman pekerjaannya, terus selanjutnya ada pada kondisi harus menghidupi keluarga, Betul. terdesak seperti itu, ya. Sehingga seseorang bisa untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Seringkali kita mendengar cerita ya, bahwa orang yang tidak bisa lompat tinggi sekalipun, ketika dikejar anjing, mendadak bisa lompat di tembok yang tinggi. Setuju. Nah, sehingga bagaimana kita bisa untuk memposisikan agar kita ini punya kebutuhan di depan mata kita. Jadi sebelum tahun 98 tadi, Mas Anang itu baru berjualan ya, belum produksi? Belum. Jadi membuka toko? Jualan bahan dulu, terus buka toko. Tahun 99 hancur. Jadi jualan bahan itu mulai tahun berapa kira-kira? Tahun 95 kira-kira. 95 sampai 98 bahan, enggak? Ini nggak jelas sampai itu kira-kira setahun 2 tahun lah. Karena tahun 93-94 saya udah mulai bikin toko. Tahun 98 itu kira-kira hanya 2 tahun. Jadi 5 tahun itu dua pekerjaan itu yang saya pegang. Bingung sendiri ya, saking Bingung. banyak yang dikerjakan. Saking banyak bangkrutnya kali. Hebatnya tiba-tiba bangkrut lagi. Betul. Oke, jadi ya, jadi belum ada rencana sama sekali, belum ada planning apa segala waktu itu. Jadi mengalir saja itu. Iya, mengalir saja. Tahun 98 itu karena kan semua udah coba, jualan bahan coba gagal, terus jualan toko gagal. Pikir saya yang belum adalah produksi. Ada ketakutan nggak gitu? Atau mikir saya mau kerja lagi gitu? Tentu saja ketakutan selalu ada. Karena kan saya habis dari sana pun saya mulai bekerja lagi, yang saya bilang tadi hanya 6 bulan. 6 bulan. Berarti kan memang ada ketakutan. Nah, ketakutan itu kalah ketika semua serba kepepet. Nah, dari kepepet itulah memang betul kata Pak dosen tadi, menjadi ada kekuatan yang luar biasa, yang benar-benar terpaksa
mau apain lagi gitu ya, udah nggak punya apa-apa lagi selain Terus harus setelah 98 ya, pada betul. saat 98 itu kepepet, mulai bangkitnya tuh berapa lama? Tahun 98 hanya waktu 2 minggu 2 minggu. dengan Pada modal saat orang masih krismon, ya, banyak yang Saya- masih menangis, Anda betul. sudah mulai bangkit, mulai usaha. sudah mulai usaha. Betul. Oke. Waktu itu mulainya Dengan modal 500.000 dengan modal 500.000. dan punya utang 50 juta sisa dari buka toko kemarin ke teman saya. Jadi sebenarnya minus 45 juta. 45 juta. 45 juta. Jadi Betul. kalau cuma takut rugi, Buntel, Hmm. itu ringan. Hmm. Ini utang kebanyakan. Betul. Tapi bagaimana bisa orang percaya dengan hutang atau enggak? Kenapa Anda enggak dicebloskan ke penjara Betul. gara-gara hutang itu? Apa yang dilakukan? Itu juga kalau kita takut hanya satu obatnya, hadapi ketakutan itu. Jadi kalau pada saat itu saya punya utang 50 juta, ditelepon terus takut. Apa yang saya lakukan? Saya datangin langsung orang ini, saya datangin terus saya bilang, kok sorry saya lagi bangkrut, saya akan bayar. Gimana caranya? Akhirnya dari sana dikasihlah saya jatah selama 5 tahun untuk membayar 1.250.000 sebulan. Setelah saya pulang, Itu yang dia lakukan. Jadi dengan Anda menghadap tadi Iya. kasih daftar. daftar bahkan dikasih ongkos 500.000 500 sama dikasih dia ongkos. karena dia lihat saya memang nggak punya apa-apa lagi, dikasih ongkos ini buat kamu. Bukan untuk bisnis itu, uang itu untuk pulang, untuk jaga. Nah dari sanalah itu yang saya jadikan modal selanjutnya dari dia juga Luar sebenarnya. biasa ya. Betul. Dapat keberkahan dari si Iya. ini tadi. Gimana? Ya, satu hal bahwa dalam bisnis itu adalah kepercayaan adalah hal yang utama. Betul. Jadi di kondisi apapun juga, di kondisi yang paling nadir sekalipun, kita bisa belajar dari ceritanya Pak Anang bahwa kita harus tetap menjaga dan membangun kepercayaan kita Betul. dengan relasi bisnis kita. Itu yang terjadi tadi ya. Itu yang Jadi terjadi. jangan ini tuh karena dia Dihadapi, percaya. dihadapi, datangin kan? Betul. Udah lunas dong tentunya hutangnya sekarang. Saya janji 5 tahun, kan saya dapat untung waktu itu. Jadi hanya 3-4 bulan udah selesai. Itu yang dia bikin senang aja. Udah jangan ngomongin utang dulu deh Pak ya. Minumnya ntar keburu dingin. Udah takut, dia makin takut dan dengar hutang dari si Buntel ini. Saya kalau dengar kata-kata utang tuh takut kurus, bukan apa-apa. Oh, kalau Buntel nggak boleh kurus. Iya, ntar saya nggak diterima lagi jadi pelayan di sini. Mau makan dari mana? Iya. Anak istri saya Kalau pelayan kurus artinya usaha kita susah, jadi harus gemuk. harus gemuk. Apalagi makanan lagi ya. Oke, silakan diminum Pak. Silakan minum. Oke, masih seru banget kayaknya pakar-pakar kita. Silakan diminum dulu para pakarnya biar nggak haus. Pemirsa yang di rumah tetap jangan kemana-mana. Berani bangkrut. Siapa Siapa takut? Mahfud.